Oke, halo semua. Bertemu dengan saya, Ana Yuliana. Saya dosen di manajemen. Mungkin dari kalian ini belum ada yang belum kenal saya. Kita bertemu di mata kuliah manajemen keuangan 2 ya. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai penulisan karya ilmiah. Oke. Apa sih yang disebut dengan karya ilmiah itu? Karya ilmiah itu adalah karangan yang mengungkapkan buah pikiran hasil pengamatan dalam bidang tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa. Jadi intinya buah pikiran dari hasil pengamatan, dari hasil riset itu kita tuliskan dengan sistematika penulisan. Nah, apa sih ciri-ciri karya ilmiah? Ciri-cirinya itu ada 13 di sini ya. Yang pertama harus objektif, yang kedua logis, lalu empiris, sistematis, lugas, jelas, konsisten, tuntas, seksama, kebenarannya dapat diuji, terbuka, berlaku umum, dan menggunakan tata bahasa yang baik dan lazim. Lalu apa saja sih syarat-syarat karya ilmiah? Syarat-syarat karya ilmiah itu yang pertama, karya ilmiah harus mengandung suatu masalah beserta pemecahannya, biasanya ditulis dalam rumusan masalah. Yang kedua, masalah yang dikemukakan itu harus bersifat objektif dan sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga, karangannya harus lengkap dan menggunakan metode tertentu sehingga kebenarannya dan keobjektifannya dapat dipertanggungjawabkan. Biasanya ditulis dalam metode penelitian. Yang kelima, karangannya harus disusun secara sistematis, jadi mengurut ya dari mulai tujuan, metode hingga kesimpulan. Nah, di sini ada jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama ada laporan, yang paling sederhana, lalu ada makalah atau paper, ada makalah kerja, ada makalah tugas, lalu ada artikel ilmiah, ada naskah publikasi, tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi tesis. Nah, setiap karangan itu ada bobotnya. Yang pertama ada karangan ilmiah, contohnya itu ada laporan, makalah, skripsi, tesis dan disertasi. Lalu ada karangan semi ilmiah, ada artikel biasanya ditulis di koran seperti itu ya. Lalu ada editorial, opini, tips dan reportase. Ada juga karangan non ilmiah seperti dongeng, anekdot, cerpen dan lain-lainnya. Nah, bagaimana sih langkah-langkah menyusun karangan? Yang pertama, kalian harus menentukan tema. Tema apa yang akan kalian angkat secara garis besar, gitu ya. Lalu kedua, menentukan tujuan. Apa tujuan kalian dalam menentukan tema tersebut? Tujuan penelitian kalian itu apa? Lalu yang ketiga, kalian setelah menentukan tema dan tujuan, kalian mengumpulkan bahan dan data yang untuk diolah. Yang keempat, kalian membuat kerangka karangan. Yang kelima, mengembangkan kerangka karangan. Dan yang keenam, menyusun karangan. Nah, yang pertama dalam menentukan tema itu, tema harus berdasarkan satu topik yang akan dibahas, harus berupa tesis. Tema ditentukan terlebih dahulu sebelum topik, karena ruang lingkupnya lebih luas dan abstrak. Jadi tema itu ruang lingkupnya luas, lalu kalian menentukan topik atau judul karangan. Nah, tema itu adalah pokok masalah yang ditentukan sebelum menyusun karangan, pasti ini ya. Tesis itu adalah pernyataan yang di dalamnya terdapat tema karangan. Nah, setelah kalian tadi menentukan tema, kalian lalu menentukan tujuan. Dalam penulisan, tujuan merupakan pedoman dalam menyusun karangan maupun mencari bahan dan data yang diperlukan. Setiap penulis itu dalam membuat karangan pasti memiliki tujuan tertentu sehubungan dengan kegiatan menulisnya, ya. Lalu setelah kalian tadi menentukan tujuan, kalian harus mengumpulkan bahan atau data untuk diolah, ya. Bahan dapat diperoleh melalui apa yang bisa dilihat, didengar, dirasakan, dialami, dibantu dengan membaca dan daya hayal. Apalagi kalau misalkan yang non ilmiah gitu ya. Lalu bahan dan data yang sudah terkumpul diinventariskan dan diseleksi untuk disusun menjadi kerangka karangan. Nah, setelah tadi mengumpulkan bahan dan data, kalian membuat kerangka karangan. Kerangka karangan itu adalah garis besarnya karangan yang memuat pokok pikiran. Disusunnya berdasarkan urutan waktu, peristiwa, penting, tidak langsung, dan tempat. Fungsinya apa? Yaitu untuk mempermudah dalam penyusunan karangan, lalu menyusun karangan dengan teratur, menghindari menggunakan kalimat atau pokok pikiran yang berulang, dan miniatur dari seluruh kalangan. Nah, dalam pola penyusunan alamiah berdasarkan faktor alamiah, kalau misalkan pola logis berdasarkan jalan pikiran. Yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kerangka karangan, yang pertama adalah bahasa. Kalian harus menggunakan bahasa yang
lazim, mudah dimengerti, dan juga santun. Lalu susunan isi dan susunan pengutaraan. Nah, kalau misalkan karya ilmiah itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Pendahuluan itu bahas apa? Bahas perumusan masalah tadi, masalah apa yang akan diangkat, lalu luas dan batasan tema, lalu tujuan, pemikiran penulis tentang tema, lalu hipotesis, lalu kalian mengutarakan bagaimana cara kalian memperoleh data, dan juga metode penelitian. Oke, nah dalam menulis itu kalian juga pasti mengutip dari tulisan orang lain. Mengutip itu apa sih? Artinya meminjam kalimat atau pendapat dari seseorang pengarang. Fungsinya sebagai apa? Sebagai landasan teori, gitu ya. Tapi kalian tidak bisa sembarangan mengutip orang yang tidak dikenal sebagai landasan teori. Biasanya landasan teori itu harus diambil dari buku referensi yang terpercaya atau dari penelitian yang dimasukkan dalam jurnal tertentu, ya. Jadi tidak bisa sembarangan kalian mengutip sebagai landasan teori. Lalu fungsinya mengutip itu untuk memperjelas permasalahan yang dibahas dan juga memperkuat pendapat. Jenis kutipan itu ada jenis kutipan langsung, kutipan tak langsung, dan bervariasi. Nah, ini yang penting, prinsip-prinsip mengutip itu yang pertama, jangan mengadakan perubahan. Jadi jangan mengubah inti dari atau makna dari kalimat yang penulis sebelumnya tuangkan dalam tulisan itu. Oke. Juga jangan pernah menghilangkan bagian dari kutipan. Intinya jangan pernah kalian mengubah inti dari tulisan orang lain itu. Dan juga harus mencantumkan nama mereka. Namanya juga mengutip, ya. Kalau tidak itu namanya plagiarisme. Lalu cara mengutip, yang pertama kutipan langsung itu harus kurang dari 4 baris. Kutipan langsung ada yang kurang dari 4 baris, maaf. Ada yang lebih dari 4 baris. Ada juga kutipan yang ditulis pada catatan kaki. Catatan kaki yang biasanya kalian lihat di bawah itu, di bawah jurnal atau penelitian, itu keterangan yang berkaitan dengan uraian teks yang di atas. Biasanya kalau misalkan ada kata-kata yang kata-kata yang asing gitu ya, kata-kata yang tidak lazim, kata-kata yang awam, nah itu biasanya ada catatan kaki di bawah untuk menjelaskan kata tersebut. Tujuannya ada juga untuk menyatakan terima kasih, ada juga untuk menyusun untuk memperkuat pembuktian, atau juga memperjelas uraian seperti yang tadi saya jelaskan. Lalu juga merujuk pada bagian lain teks. Ini ada tata cara membuat catatan kaki, bisa dibaca sendiri. Nah, ada juga yang terakhir, saat kalian mengarang itu ada namanya daftar pustaka atau bibliografi, yaitu sumber yang digunakan sebagai acuan saat menulis karya tulis. Nah, fungsinya apa? Sebagai pertanggungjawaban penulis supaya tidak plagiarisme. Yang kedua sebagai penghargaan terhadap orang yang dijadikan sumber. Lalu ini juga menjadi indikasi bobot karangan yang dibuat. Jadi kalian tidak bisa mengutip sembarangan gitu ya. Lalu membantu pembaca yang lebih tertarik mempelajari lebih lanjut. Contohnya, seseorang membaca tulisan kalian, lalu mereka menemukan bagian yang menarik gitu ya, yang dikutip dari orang lain. Dengan adanya daftar pustaka, mereka bisa mengacu atau mereka bisa mencari sumber utamanya seperti itu. Dan juga fungsinya sebagai melengkapi catatan kaki dan juga menjelaskan lebih lanjut tentang sumber pustaka. Ini cara penulisannya, bisa kalian baca. Oke, sekian pertemuan pertama dari manajemen keuangan. Semoga kalian bisa mengerti materinya. Terima kasih.